Wow, harta karun dalam lumpur lapindo disebut lebih mahal dari emas. Ya, ini terkait penyelidikan umum yang kita lakukan di lumpur Sidoarjo. Jadi memang untuk saat ini ya yang kadarnya cukup tinggi di atas rata-rata rak bumi istilahnya ya. Ini litium dan strontium tadi ya. Nah, kita fokus saat ini dalam skala lab ini kita melakukan uji ekstraksi khususnya untuk litiumnya. Jadi memang di tahun 2021 ini Putri Bank Tekmira sudah menindaklanjuti ini, namun memang masih dalam skala lab. Khusus kita fokus dulu pada salah satu logam yaitu litium ya. Karena ini metode ekstraksinya sudah lebih bisa dikenal gitu ya. Nah, ini saat ini dalam skala lab kita sudah mendapatkan hasil dengan recovery yang cukup ya gitu. Badan Geologi Kementerian ISDM mengungkapkan adanya temuan harta karun logam lain di dalam lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Harta karun tersebut adalah kandungan logam lainnya yang disebut critical raw material. Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM Eko Budi Lelono menyampaikan penelitian kandungan logam tanah jarang sudah dijalankan sejak 2020. Dari kajian tersebut ditemukan lumpur Lapindo ternyata punya potensi critical raw material yang besar. Selain logam tanah, jarang ada logam lain termasuk critical raw material yang jumlahnya lebih besar, jelas Eko. Tahun ini, Badan Geologi bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara akan terus melanjutkan penelitian terkait kandungan logam tersebut. Mengenai kandungan harta karun di lumpur Lapindo, berikut ini fakta-faktanya. Bisa untuk mobil listrik hingga pesawat luar angkasa. Pakar Teknologi Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Ganden Supriyanto, mengatakan logam tanah jarang ini sangat penting kaitannya pada beberapa bidang tertentu seperti bidang meteorologi. Logam tanah jarang di lumpur Lapindo ini sangat mahal, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan emas dan platina, kata Ganden pada Jumat. Ganden menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan jenis logam lantanida dan actinida yang meliputi beberapa logam di dalamnya seperti litium dan scandium. Logam itulah yang ditemukan di lumpur Lapindo Sidoarjo. Selama ini litium banyak digunakan sebagai bahan pembuatan baterai, terutama baterai mobil listrik. Temuan logam itu terhitung penting kaitannya karena ke depan semua kendaraan harus bebas emisi, sehingga mobil listrik lebih banyak digunakan. Selain potensi dari pemanfaatan litium, scandium juga memiliki potensi tak kalah besar. Scandium banyak digunakan sebagai bahan pembuatan lampu berteknologi tinggi. Logam scandium memiliki daya tahan yang kuat, sehingga logamnya tidak meleleh meskipun lampu tersebut memiliki daya yang sangat tinggi, jelasnya. Penemuan logam tanah jarang di lumpur Lapindo Sidoarjo memiliki potensi pemanfaatan yang sangat besar karena bernilai tinggi dan sangat penting untuk teknologi tinggi ke depan, ia menambahkan. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan meminta kepada pemerintah untuk memastikan kembali potensi mineral yang terkandung dalam lumpur Lapindo. Memang kemungkinan adanya rare earth dan mineral lain memungkinkan sekali ada di sana. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah apakah ini bernilai ekonomis untuk dikembangkan, ujarnya kepada liputan6.com pada Jumat. Jangan sampai kita terlalu senang akan temuan ini, tetapi begitu dihitung tidak ekonomis, imbuh Mamit. Mamit mengatakan dirinya belum bisa memperkirakan dan menghitung apakah kandungan logam langka di lumpur Lapindo punya nilai keekonomian atau tidak. Data yang ada saat ini masih mentah sekali. Perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai potensi yang ada dan nilai keekonomisannya. Jadi ini semua baru indikator awal, masih jauh untuk berbicara nilai keekonomisannya, tuturnya. Menurut dia, kajian soal nilai keekonomian dari sebuah temuan akan kandungan logam mineral biasanya butuh waktu panjang. Itu semua tergantung dari dukungan pemerintah untuk mengembangkan lebih cepat lagi. Sekarang sudah ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, harusnya bisa lebih cepat karena dari sisi pendanaan juga sangat besar.
Banyak expert di sana yang bisa dioptimalkan untuk menemukan dan mengembangkan mineral-mineral yang ada di Indonesia, tuturnya. Kementerian Keuangan turut menanggapi hal ini dan disebutkan akan menindaklanjuti terkait nilai kandungan yang ada akibat bencana tersebut. Kemenku akan mulai menghitung aset, termasuk kandungan di dalam tanah milik PT Lapindo Brantas tersebut. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenku Rionald Silaban mengaku telah mendengar desas-desus kandungan mineral yang ada di lumpur Lapindo. Guna memastikan hal itu, pihaknya pun akan mulai mengecek nilai kandungan mineral yang dikabarkan ada di tanah Lapindo. Nah, pada dasarnya kita juga sudah meminta penilai untuk melakukan penilaian terhadap tanah tersebut. Just in case bahwa yang bersangkutan tak bisa membayar dan kita harus terima tanah tersebut. Kita sudah minta penilai melakukannya, kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI, ditulis pada Jumat. Ini kata Rio berkaitan dengan jumlah utang Lapindo yang menggunung terhadap negara, namun pihaknya mengaku belum mendapatkan hak titel terhadap tanah Lapindo yang disinyalir punya nilai berharga tersebut. Artinya kami di DJKN belum memiliki hak titel atas tanahnya. Kita memiliki tagihan sebesar dana talangan tersebut plus bunga dan denda. Jika berdasarkan dihitung BPK, itu ada hitungan BPK-nya, katanya. Dalam lumpur Lapindo masuk ke dalam mineral super langka yang diburu dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian ISDM yang menyatakan lumpur Lapindo mengandung rare earth atau logam tanah jarang. Hal yang membuat rare earth begitu banyak diburu tak lain karena harganya yang fantastis. Di saat harga batu bara hanya di kisaran $200 per metric ton, harga rare earth bisa mencapai $178.378 atau 2,55 miliar rupiah per metric ton. Kabar ini jadi angin segar setelah belasan tahun luapan lumpur ini menjadi nestapa bagi penduduk sekitar dan Lapindo Barents INC. Tercatat, lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur menyembur sejak 2006. Lapindo Brantas INC, induk usaha PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang memiliki konsensi wilayah kerja di Sidoarjo. Mereka harus meminjam lebih dari Rp11.000 untuk ganti rugi. Mereka juga meminjam uang negara yang kini menjadi sisa utang sebesar Rp1,19 triliun yang sudah jatuh tempo Juli 2019 lalu. Karena kasus ini, Lapindo Brantas INC pernah menjadi perusahaan yang tidak berharga. Melalui Kalila Energy Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd, perusahaan ini akan dijual kepada Liti Ltd dengan harga $2 atau Rp18.400 berdasarkan kurs yang berlaku kala itu. Namun transaksi itu akhirnya dibatalkan oleh pihak otoritas. Sebelumnya Lapindo Brantas INC pernah dimiliki oleh grup Bakri. Namun setelah hanya menyisakan lumpur, Bakri menjualnya pada 2008. Pemegang saham PT Energi Mega Persada Tbk menyetujui konvensi utang kedua anak usahanya, Kalila Energy Limited (KIL) dan Pan Asia Enterprise Limited (PAN), selaku pemilik Lapindo kepada Minarak Labuan CO.